Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel IT Bernisa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mereview aplikasi The KSP Pro yang membahas menu utama laporan. Nah, untuk menu utama laporan di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel laporan anggota, laporan pinjaman, laporan simpanan, dan terakhir laporan sisa hasil usaha atau laporan SHU. Untuk menu utama laporan di sini kebanyakan kita akan melihat contoh cetakan dari fitur-fitur yang ada di menu utama laporan. Langsung saja kita coba lihat di fitur anggota. Nah, untuk fitur anggota di sini digunakan untuk mencetak laporan anggota atau nasabah yang aktif. Di sini adalah anggota-anggota yang sudah saya tambahkan di dalam aplikasi The KSP Pro. Di sini ikon cetak untuk melihat cetakan laporan anggota. Jadi ini adalah cetakan dari ikon cetak laporan nasabah atau sini laporan anggota aktif. Lalu fitur selanjutnya di tabel laporan pinjaman, fitur peminjaman. Nah, untuk fitur peminjaman ini digunakan untuk mencetak juga atau melihat laporan peminjaman piutang nasabah. Nah, ini muncul satu dari yang saya lakukan di video sebelumnya yang membahas menu utama pinjaman. Jadi kita coba melihat contoh cetakannya. Nah, di sini yaitu contoh cetakan dari laporan fitur laporan peminjaman. Selanjutnya yaitu di fitur pembayaran pinjaman. Di sini fitur pembayaran pinjaman juga digunakan untuk melihat cetakan laporan pembayaran piutang nasabah. Di sini ada 3 yang dari video kemarin. Satunya kita melakukan pembayaran kolektif dan 2-nya kita melakukan pembayaran secara satu-satu. Kita pilih anggotanya, lalu kita klik ikon cetak. Jadi ini adalah contoh cetakan dari fitur laporan pembayaran piutang nasabah. Selanjutnya yaitu di fitur histori pembayaran pinjaman. Nah, di sini fitur ini digunakan untuk melihat cetakan laporan histori pembayaran piutang nasabah. Di sini kita bisa memilih status pembayarannya. Kita lihat ada belum lunas, sudah lunas ataupun semua. Di sini belum lunas tidak ada, berarti kita lihat di sudah lunas. Kita klik refresh. Nah, di sini adalah nasabah yang sudah melunaskan pembayaran piutang nasabah. Di bawah sini ada bayar, di bawah sini ada teks warna merah untuk melihat besar bayar pokok ataupun bunga. Langsung saja kita lihat contoh cetakannya. Kita klik ikon cetak, lalu kita zoom. Jadi seperti ini dari contoh cetakan fitur laporan histori pembayaran piutang nasabah. Selanjutnya yaitu di fitur saldo piutang. Nah, untuk fitur saldo piutang ini digunakan untuk mencetak juga laporan dari saldo piutang nasabah. Di sini ada satu yang muncul, kita langsung saja kita cetak. Jadi seperti ini dari contoh cetakan fitur laporan saldo piutang nasabah.
Selanjutnya yaitu di fitur rekap saldo piutang. Di fitur rekap saldo piutang ini digunakan untuk melihat contoh cetakan laporan rekapitulasi saldo piutang. Nah, ini ada kita bisa memilih tanggalnya atau bulan, tahun. Ini proses seperti untuk icon refresh pada fitur sebelumnya. Langsung saja kita lihat cetakannya. Jadi ini adalah tampilan dari fitur laporan rekapitulasi saldo piutang. Langsung saja ke fitur selanjutnya, yaitu fitur rekap pendapatan bunga. Ini digunakan untuk melihat contoh cetakan laporan rekapitulasi pendapatan bunga. Di sini ada ikon proses, fungsinya juga sama seperti ikon refresh. Kita lihat cetakan dari anggota Nurdin Ardianto ini. Jadi seperti ini contoh cetakan dari fitur laporan rekapitulasi pendapatan bunga. Kita ke fitur selanjutnya, yaitu di fitur asuransi. Di sini muncul satu dari fitur asuransi. Fitur asuransi digunakan untuk mencetak laporan peminjaman atau piutang nasabah. Langsung saja kita cetak. Nah, di sini adalah contoh cetakan dari fitur laporan pembayaran asuransi. Selanjutnya itu fitur simpanan pokok wajib dari tabel laporan simpanan. Nah, di sini kosong, coba kita ganti simpanan pokoknya yaitu ke wajib, lalu kita refresh. Kosong juga, berarti kita coba ganti tanggal, bulan atau tahun, lalu kita refresh. Di sini muncul 4 orang. Di sini wajib bulanan. Untuk wajib bulanan sepertinya di sini di video sebelumnya yang kita lakukan di menu utama simpanan. Kita klik ikon cetak, lalu kita zoom. Nah, di sini yaitu contoh cetakan dari fitur laporan simpanan anggota. Langsung muncul 4 orang tadi ya. Selanjutnya yaitu di fitur tunggakan simpanan. Untuk fitur tunggakan simpanan ini sepertinya kosong karena dari video sebelumnya saya langsung membayar atau tidak ada anggota atau nasabah yang telat membayar simpanan pokok wajib atau saldo awal. Jadi di sini tidak ada contoh anggota nasabah karena tak ada tunggakan. Langsung saja ke fitur selanjutnya dari fitur rekap pokok dan wajib. Nah, fitur ini digunakan untuk melihat contoh cetakan laporan peminjaman atau piutang nasabah. Di sini kita bisa pilih anggota aktif atau di sini ada anggota non aktif atau juga semua. Kita pilih semua. Lalu kita coba klik ikon cetak. Nah, di sini yaitu contoh cetakan dari fitur laporan rekapitulasi simpanan pokok. Langsung 4 orang ya ini. Lalu selanjutnya yaitu fitur transaksi simpanan sukarela. Nah, di sini juga kosong, coba kita ganti bulan atau tanggal ataupun tahun, lalu kita refresh. Nah, di sini muncul satu yaitu Nurdin Ardianto, keterangan transaksinya juga sukarela. Langsung kita cetak untuk melihat contoh cetakannya. Ya, ini contoh cetakan dari fitur laporan transaksi simpanan sukarela. Langsung saja ke fitur selanjutnya yaitu fitur rekap sukarela.
Nah, ini juga kosong, kita mundurkan bulannya, lalu kita proses, klik icon proses. Nah, sini muncul satu, langsung kita lihat contoh cetakannya. Jadi ini tampilan contoh cetakan dari fitur rekapitulasi simpanan sukarela. Selanjutnya yaitu di fitur pembayaran bunga. Ini juga kosong, kita mundurkan bulannya, lalu kita klik icon proses. Masih kosong. Nah, ternyata masih kosong, tadi saya tidak bisa mencontoh contoh cetakan dari fitur pembayaran bunga. Lalu sini fitur proses SHU dari tabel laporan SHU. Nah, untuk fitur ini digunakan untuk proses perhitungan sisa hasil usaha. Jujur saja untuk fitur ini saya tidak terlalu paham, jadi maafkan saya karena tidak terlalu paham dari proses SHU ini. Coba kita SHU ini, kita klik angka, coba kita klik proses. Lalu sini ada muncul nama anggota atau nasabah, lalu jumlah SHU-nya. Saya sebenarnya tidak paham dari SHU ini, sisa hasil usaha. Ya, seperti itulah video kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas menu utama utilitas di dalam aplikasi DKSP Pro. Tolong dimaafkan jika ada beberapa fitur yang tidak bisa saya perlihatkan, contoh cetakan laporan fitur-fiturnya. Terima kasih telah menonton video kami.